Shalom, selamat sore, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ngeteh dulu ya. Sore hari ini, saya ingin share kepada saudara tentang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, atau disebut imago Dei. Hal yang penting dalam kekristenan adalah memahami tujuan Allah. Apa itu tujuan Allah? Tujuan Allah atas manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Itu tujuan Allah. Seperti yang ditulis oleh Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, manusia imago Dei atau serupa dengan gambar Allah adalah ciptaan yang termulia. Manusia imago Dei itu memiliki perasaan yang terdapat di dalam Allah, seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Manusia imago Dei itu memiliki keintiman dengan Allah. Manusia imago Dei itu memiliki kebebasan untuk memilih dan memutuskan. Saudara, perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya adalah manusia itu memiliki pemikiran dan moral sehingga dapat hidup dalam norma-norma untuk dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di mata Allah. Dalam keserupaan dengan Allah atau imago Dei, manusia diciptakan untuk memiliki nurani dan kemampuan untuk memahami tujuan dan kehendak Allah dengan benar. Saudara, iblis tahu hal itu sangatlah luar biasa. Allah disembah dan dimuliakan oleh gambar dan rupanya sendiri. Dan iblis menyerang hal ini untuk merusak gambar Allah dan rupa Allah. Manusia kalah ketika mereka menerima tawaran iblis dengan dusta. Engkau akan menjadi sama dengan Tuhan. Jangan takut makan buah ini. Engkau akan jadi sama seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Padahal manusia bukan akan menjadi sama seperti Tuhan, tetapi memang sudah segambar, sudah serupa dengan Allah. Pikirkanlah hal ini sejenak. Saya ngeteh lagi. Saudara, iblis menyerang gambar dan rupa Allah dengan mengatakan engkau akan menjadi sama seperti Dia. Apa maksudnya? Ini adalah dusta. Akhirnya rusaklah keserupaan itu. Dan iblis memang berhasil dengan dustanya. Kejahatan sudah terjadi di sini. Dan dari sini kejahatan akan terus bertambah. Dari sini kejahatan akan terus berkembang. Dari sinilah kejahatan dimulai dan tidak dapat dihentikan. Kejahatan itu membuat gambar dan rupa Allah pun semakin tidak berbentuk. Gambar dan rupa Allah menjelma menjadi dosa yang terus bertambah dan berakar liar dalam diri manusia. Perjalanan hidup manusia dalam penderitaan, kesedihan, sakit, dan berakhir dengan kematian, itu adalah akibat. Dan kematian itu menjadi hal yang paling mengerikan. Setiap orang yang hidupnya terpisah dari Allah akan mati. Dan mati selamanya terpisah dari Allah. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Kepada siapa? Kepada kita manusia. Ia datang memberikan hadiah bagi seluruh umat manusia. Dengan cara bagaimana hadiah itu diberikan? Dengan cara memberikan Yesus Kristus kepada mereka. Tanpa terkecuali, setiap orang yang menerima Yesus akan memperoleh anugerah.
Ini adalah kado kita. Ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Yesus adalah Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1. Dia adalah gambar Allah yang sempurna dalam diri manusia. Walaupun dosa mengelilingi dia, tetapi ia tidak lemah dan ia tidak pernah berbuat dosa. Saudara, beberapa kali ia menawarkan untuk bersekutu dengan iblis. Iblis menawarkan hal-hal ini dengan kata-kata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah." Berulang-ulang dia sebut, "Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah." Saudara, iblis tidak berhasil. Karena apa? Karena Yesus tidak dapat dipermainkan seperti dia mempermainkan Adam dan Hawa. Sebagai anak Allah, Yesus terus mengatakan apa yang seharusnya dia katakan sebagai Sang Sabda, sehingga iblis pada akhirnya pergi meninggalkan dia. Yesus adalah gambar Allah sejati yang tidak pernah rusak oleh dosa. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Saudara tahu, hal terbesar yang dikerjakan Allah di dalam Kristus sebagai gambarnya yang sempurna, bukan ketika dia menciptakan dunia ini. Bukan. Dia menciptakan dunia ini cukup dengan firman. Jadi, saudara tahu bahwa misteri perbuatan Allah yang terbesar adalah ketika Allah menyerahkan dirinya dalam rupa manusia dan akhirnya mati di Kalvari. Saudara, untuk apa Allah mau melakukan hal ini? Untuk apa? Untuk menciptakan dan mengembalikan manusia dalam gambar dan rupa Allah kembali. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya, saudara? Yang lama di dalam Adam sudah berlalu, sesungguhnya yang baru di dalam Kristus sudah datang. Dan gambar ini tidak akan pernah dirusak lagi dan tidak akan rusak. Saudara, saya memberikan kesimpulan 2 hal. Imago Dei kembali dapat dipulihkan. Yang pertama, gambar dan rupa Allah datang melalui kematian Kristus. Ketika Yesus tersalib di Kalvari, saudara, Alkitab menuliskan bahwa dia ditombak, dari lambungnya keluar air dan darah. Ini adalah ciri daripada kelahiran. Seorang wanita yang mau melahirkan tentu mengeluarkan 2 hal ini, air dan darah. Saudara, imago Dei kembali dapat dipulihkan melalui kematian Kristus. Yang kedua, gambar dan rupa Allah atau imago Dei datang melalui kelahiran baru. Itu sebabnya kita disebut apa? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah like father, like son. Dari perbuatan kita, Alkitab mengatakan kita akan dikenal. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang dari gambar yang rusak dipulihkan oleh Allah melalui apa? Kelahiran baru. Orang-orang bisa menyebut kita adalah si Beni. Oh, itu dulu orang yang durjana dulu. Tetapi gambaran itu, yang rusak itu sudah selesai ketika Yesus memulihkan hidupku. Nih penjahat ini bisa berubah menjadi orang yang baik. Kalau saya baik, bukan karena saya baik, tetapi karena ada yang sudah melakukan itu, yaitu kebaikan Allah bagi saya. Kalau saya bisa baik, bukan karena saya baik, tetapi karena Allah itu baik. Gambar itu melekat di dalam perbuatan saya, supaya
perbuatan baik ini dapat memuliakan Allah pada hari dia melawat orang-orang yang belum segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, Imago Dei adalah gambar dan rupa Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita menjadi kembali serupa dan segambar dengan Allah. Shalom, Tuhan memberkati. Ngeteh dulu.